Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Special relativity atau relativitas khusus merupakan salah satu teori fisika revolusioner yang lahir di awal abad 19, tepatnya 1905. Digagas dan ditelurkan pertama kali oleh seorang polymath jenius. Siapa lagi kalau bukan Profesor Albert Einstein. Ya, teori relativitas khusus secara spesifik membahas pengaruh kecepatan, terutama kecepatan yang bergerak super sangat cepat seperti kecepatan cahaya, tentang prinsip kesetaraan massa dan energi, pengaruh pelebaran waktu, dan lain-lain. Secara khusus, Profesor Kardus pernah mengulas sejarah dan prinsip teori ini bekerja dalam konten sebelumnya. Silahkan teman-teman simak di konten Profesor Kardus sebelumnya. Iya, dan kali ini Profesor Kardus akan mencoba mengulas 6 fakta yang lahir dalam teori relativitas khusus. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Fakta yang pertama adalah kecepatan cahaya konstan di ruang hampa. Ya, dalam relativitas khusus, kecepatan cahaya merupakan kecepatan tertinggi di ruang waktu, atau kecepatan ini biasa disebut sebagai kecepatan kausalitas. Relativitas khusus menegaskan bahwa kecepatan cahaya akan konstan atau tetap di ruang hampa yang bebas hambatan, tak terpengaruh terhadap kerangka acuan pengamat. Namun, sifat cahaya yang dianggap konstan hanya berlaku di ruang hampa. Diketahui dalam media khusus seperti udara, air, atau fluida lainnya. Umumnya, laju radiasi atau rambatan cahaya dapat dihambat dengan persentase bervariasi. Bahkan, pada sebuah berlian, spektrum cahaya akan tampak sangat melambat, bahkan berbelok. Dan kemudian, fakta relativitas khusus yang kedua adalah terjadinya dilatasi waktu atau pelebaran waktu. Dalam teori relativitas khusus, waktu di alam semesta ini tidak mutlak sama di tempat satu dan di tempat lainnya. Berbeda dengan teori klasik Newtonian sebelumnya yang mengatakan bahwa waktu di seluruh ruang di alam semesta ini sama dimanapun tempatnya. Namun, dalam teori relativitas khusus ada yang namanya dilatasi waktu atau pelebaran waktu. Pelebaran waktu sangat dimungkinkan terjadi di mana saja di ruang waktu ini, terutama karena pengaruh perbedaan gravitasi sistem dan percepatan yang dialami oleh sebuah objek. Contoh, dilatasi waktu atau pelebaran waktu karena pengaruh gravitasi. Diketahui pada eksperimen jam atom, jam paling akurat di dunia, sebuah jam atom ditempatkan di dua lokasi berbeda, satu di permukaan bumi, satu lagi di stasiun luar angkasa. Setelah beberapa periode berlalu, diketahui hasil eksperimen akan menunjukkan perbedaan waktu di antara keduanya. Perbedaan waktu mungkin hanya ada pada skala nanodetik atau 1/1 miliar detik, tapi tetap saja terjadi pelebaran waktu. Di sini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengaruh gravitasi sebuah sistem, maka semakin lambat jam atau waktu akan berlalu. Sebaliknya, semakin jauh objek dari sebuah gravitasi, maka semakin panjang waktu yang berlalu. Bahkan dijelaskan, 1 jam waktu di sekitar gravitasi super kuat seperti di cakrawala peristiwa lubang hitam itu akan setara dengan 80 tahun waktu yang berlalu di gravitasi bumi. Selain pengaruh gravitasi, pengaruh percepatan atau akselerasi juga dapat menciptakan dilatasi atau pelebaran waktu. Diketahui, semakin cepat kalian berakselerasi atau bergerak, maka semakin lambat waktu yang akan kalian alami. Bahkan saat kalian mencapai limit kecepatan cahaya, maka waktu akan benar-benar berhenti. Dalam relativitas khusus, ada yang namanya twin paradox atau paradok kembar. Diketahui, jika 2 orang kembar, satu di bumi dan satu lagi menjelajahi luar angkasa dengan kecepatan cahaya, maka orang di bumi akan menua lebih signifikan daripada saudaranya yang akan berakselerasi dengan kecepatan cahaya di alam semesta ini. Dan kemudian fakta relativitas khusus yang ketiga adalah perilaku simultanitas relativistik. Ya, simultanitas bisa kita artikan sebagai suatu kejadian yang terjadi secara bersamaan. Dan relativistik adalah sebuah keadaan relatif, tergantung kita menilai atau melihat juga mengamatinya. Jadi,
Perilaku simultanitas relativistik artinya jika ada dua peristiwa yang terjadi di sebuah sistem secara bersamaan, di mana dua peristiwa tersebut dilihat oleh dua orang pengamat yang berbeda, maka bisa jadi peristiwa yang dilihat tersebut sama atau bisa saja berbeda, tergantung kerangka acuan pengamat tersebut. Albert Einstein pernah mengilustrasikan dan melakukan eksperimen pemikiran pada kondisi tersebut. Contoh, di sebuah stasiun ada seorang laki-laki yang berdiri, di mana saat ia berdiri terjadi dua buah kilat yang menyambar dua sisinya secara bersamaan. Jika ada seseorang di dekatnya yang melihat peristiwa itu, pasti yang terlihat adalah sebuah peristiwa sambaran petir yang terjadi secara bersamaan, sesuai visualisasi aktual yang ia terima saat itu. Tapi, simultanitas relatif dalam relativitas khusus tidaklah mutlak, karena pada kondisi tertentu, seorang pengamat yang berada di kerangka acuan berbeda bisa saja melihat dua kilat tersebut secara bergantian, seperti yang terjadi pada seorang yang melakukan pengamatan di dalam sebuah kereta api yang melaju dengan cepat. Ketika dua kilat menyambar, pasti lelaki yang berada di dalam kereta tersebut akan secara bergantian melihat dua kilat yang terjadi tersebut. Padahal faktanya, kilat tersebut terjadi secara bersamaan. Ya, hal ini disebut dengan simultanitas relatif, di mana sebuah kejadian yang terjadi di ruang waktu sangat terpengaruh oleh kerangka acuan seorang pengamat. Dan fakta relativitas khusus yang keempat adalah kontraksi panjang relativistik. Dalam relativitas khusus, panjang objek suatu benda yang mengalami percepatan atau akselerasi akan mengalami kontraksi panjang dalam dimensi geraknya. Hal ini akan terjadi pada seorang pengamat diam. Semakin cepat sebuah benda bergerak melintasi seorang pengamat diam, maka pengamat tersebut akan melihat objek tersebut lebih pendek dari ukuran seharusnya. Hal tersebut juga terjadi sebaliknya. Dan kemudian fakta relativitas khusus yang kelima adalah persamaan massa dan energi dalam kaitannya dengan persamaan rumus EMC kuadrat. Ya, rumus EMC kuadrat menjelaskan pada kita bahwa sebenarnya keadaan massa dan energi dapat kita pertukarkan antara satu dan yang lainnya. Hal ini mengacu pada fakta bahwa sebenarnya di setiap massa benda apapun di alam semesta ini pasti memiliki energi. Semakin besar massa benda, maka semakin besar energi yang tersimpan di sistem tersebut. Tahukah Anda, pada hakikatnya setiap materi baryon atau materi berwujud di alam semesta ini pasti tersusun dari nuklida inti atom, yakni proton, neutron, juga satu buah elektron. Dalam relativitas khusus, ketika partikel dasar penyusun atom tersebut mayoritas strukturnya terdiri dari energi, semakin berat partikel, semakin besar energi yang tersimpan di sistemnya. Contoh, di antara tiga partikel, elektron, proton, dan neutron, diketahui partikel proton atau neutron memiliki massa sekitar 1836 kali lebih besar daripada elektron. Karena lebih besar, artinya energi yang tersimpan pada proton atau neutron pasti lebih besar juga. Asal Anda tahu, proton dan neutron diketahui tersusun dari tiga buah kuark penyusun di dalamnya. Tiga buah kuark tersebut diketahui hanya menyusun 1% dari massa proton atau neutron. Sementara 99% lainnya adalah energi yang merupakan medan gluon. Dalam atom stabil, energi pada medan gluon ini akan terikat erat pada gaya nuklir kuat sehingga tidak bisa bocor atau terlepas. Tapi pada partikel radioaktif yang tidak stabil, energi-energi yang tersimpan diketahui akan dapat terlepas dalam bentuk emisi radiasi partikel radioaktif. Ya, peluruhan radiasi radioaktif adalah bentuk terlepasnya sebuah energi dari sistem inti atom yang mengikatnya. Saat energi-energi terlepas, massa-massa atom akan semakin berkurang hingga atomnya pun berubah menjadi stabil. Perilaku peluruhan adalah bukti bahwa massa dari sebuah atom dapat menghasilkan atau melepaskan energi yang mengikatnya. Diketahui, proses pereaksian bahan radioaktif dalam reaktor nuklir adalah bentuk proses eksploitasi pembebasan energi dari inti atom radioaktif dengan cara mereaksikan bahan radioaktif dalam reaktor nuklir, di mana kalian dapat memanen energi-energinya yang sebelumnya tersimpan di dalam massa sistem tersebut.
Melalui pereaksian fisi, kemudian energi ikat nuklir tersebut dilepas dan kemudian energi-energi tersebut dipanen dalam bentuk reaksi radiasi termal yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Dan kemudian faktor relativitas khusus yang keenam adalah kemustahilan sebuah sistem fisik yang memiliki massa untuk bergerak dengan kecepatan cahaya. Kecepatan kausalitas, yakni 300.000 km per detik. Dalam relativitas khusus dijelaskan bahwa kecepatan tertinggi di ruang waktu terukur 300.000 km per detik. Dan syarat utama sebuah sistem atau entitas apapun untuk mencapai kecepatan itu adalah harus kehilangan massanya. Hanya objek yang tidak bermassa seperti foton, gluon, atau graviton yang diketahui mampu mencapai kecepatan kausalitas. Karena ketika sebuah objek bermassa yang berakselerasi pada kecepatan cahaya, keadaan energi dan momentum pada objek bermassa yang bergerak dalam kecepatan itu akan menjadi tak terhingga. Ya, setiap objek yang bermassa dan bergerak akan mendapatkan peningkatan massa di setiap percepatan yang dialaminya. Dan jika objek bermassa tersebut bergerak dan berinteraksi di ruang waktu dengan menggunakan kecepatan cahaya, maka massa relativistik objek tersebut menjadi tak terhingga. Hal itu mustahil diwujudkan untuk objek bermassa. Berbeda dengan foton cahaya, di mana ketika foton berakselerasi, keadaan massa diamnya adalah 0. Artinya, jika kalian diakselerasikan dengan kecepatan cahaya, maka kalian wajib berubah dan akan berhamburan hingga mencapai massa diam 0 layaknya partikel foton. Dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang 6 fakta terpenting dalam relativitas khusus. Profesor Kardus bersama Albert Einstein mengabarkan